Manajer Chelsea Thomas Tuchel tak keberatan mengakui Manchester City sebagai tim terbaik di Inggris saat ini. Juara bertahan Premier League itu adalah tolak ukur. Tuchel akan memimpin Chelsea melawan Etihad Stadium pada Sabtu nanti malam. Dalam lanjutan Liga Inggris, pertandingan ini berpotensi menentukan persaingan gelar juara. Chelsea yang saat ini menempati posisi kedua klasemen Liga Inggris sudah tertinggal 10 poin dari Manchester City di pucuk. Menjegal Manchester City di akhir pekan ini bisa menjadi langkah awal untuk mulai kembali merapatkan jarak. Tapi itu tentunya bukan hal yang mudah. Tim besutan Pep Guardiola itu sedang sangat konsisten meraih kemenangan, meraih angka penuh dalam 11 pertandingan terakhir. Mereka adalah tolak ukur, mereka adalah tim terbaik di Inggris sekarang. Ini suatu yang harus kami akui secara realistis, ungkap Thomas Tuchel dikutip dari BBC. Secara catatan pertemuan, Chelsea sebenarnya punya modal untuk menghambat laju meresif Manchester City. Mereka memenangi 3 dari 4 pertemuan terakhir, hanya kalah pada duel teranyar di bulan September 2021 lalu. Tuchel menyebut dalam kondisi ideal, timnya sangat mampu memberikan perlawanan dan menyulitkan Manchester City. Akan tetapi saat ini, situasinya tak demikian. Mereka masih tanpa Eduardo Mendy yang tampil di Piala Afrika, juga kehilangan Reece James, Andreas Christensen, dan Ben Chilwell akibat cedera dan COVID-19. Kalau Anda melihat kembali pertemuan-pertemuan terakhir kami, ketika kami bermain dengan skuad penuh dan dalam kondisi bagus, kami selalu siap untuk pertarungan yang bagus dengan Manchester City. Selalu siap untuk berdesak mereka hingga batas dan melontarkan pertanyaan yang mungkin mereka tidak suka untuk jawab, sambung mantan pelatih Borussia Dortmund dan Paris Saint-Germain tersebut. Tapi situasinya saat ini adalah mereka sangat kuat, sangat konsisten, dan mereka tampil di level yang jelas sangat tinggi, pungkas Thomas Tuchel. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengonfirmasi badai COVID-19 yang melanda timnya semakin buruk karena terdapat temuan 2 kasus baru. Kabar itu disampaikan jelang melawan Chelsea pada lanjutan Liga Premier League pada Sabtu nanti malam. Guardiola sendiri sempat absen mendampingi timnya karena positif COVID-19 ketika City menang 4-1 di putaran ketiga Piala FA atas Swindon Town pada Sabtu pekan lalu. Beberapa hari kemudian, City mengonfirmasi Guardiola dan asistennya Juan Malilo termasuk di antara 7 pemain utama yang harus menjalani karantina. Kami memiliki beberapa kasus COVID-19 baru, tapi mereka menginginkan privasi, jadi saya tidak bisa mengatakannya, kata Guardiola kepada wartawan pada Jumat yang dikutip dari Reuters. Pelatih asal Spanyol itu juga menambahkan bahwa beberapa pemain yang absen melawan Swindon Town akan tetap tidak tersedia karena hasil COVID-19 terbaru mereka masih menunjukkan hasil positif. Meski demikian, Guardiola tetap menyanggupi timnya bisa memberikan perlawanan ketika menghadapi Chelsea. Kami bermain melawan Aston Villa dengan 11 pemain tim utama. 7 pertandingan terakhir ada 4 atau 5 pemain akademi di bangku cadangan. Kami berada dalam situasi yang sama seperti klub-klub lainnya, tutur Guardiola. Sebelumnya kami mencoba membuat rencana untuk beberapa hari ke depan, tetapi ini harus dijalani hari demi hari. Mengambil keputusan beberapa jam sebelum sesi latihan atau pertandingan karena kami bisa baik-baik saja. Dan kemudian, dalam 4 atau 5 jam kami memiliki kasus positif COVID-19, tambah Guardiola. Guardiola kemungkinan besar akan kembali mengawal City ketika menghadapi Chelsea. Tapi dia tidak mau jemawa atas pertandingan tersebut karena menyadari Chelsea dilatih oleh pelatih Thomas Tuchel yang memiliki kreativitas tinggi. Sangat kreatif, salah satu dari sedikit pelatih yang saya pelajari terus-menerus untuk menjadi pelatih yang lebih baik, kata Guardiola tentang Tuchel. Luar biasa di semua departemen, saya selalu menikmati permainan timnya dan pendekatannya. Dia membuat dunia sepak bola lebih baik, tambah Pep Guardiola. Chelsea sedang berada di peringkat 2 klasemen sementara Liga Inggris dengan 43 poin dari 21 laga yang telah dimainkan. Mereka masih berjarak 10 poin dengan City yang berada di puncak dan berstatus sebagai juara bertahan. Sebuah ancaman datang bagi Real Madrid. Winger mereka Vinicius Junior dilaporkan jadi target transfer Manchester City. Vinicius pertama kali datang ke Real Madrid pada tahun 2018 silam. Di awal kedatangannya, performanya kurang maksimal sehingga banyak yang meragukan ia bisa melanjutkan karirnya di Madrid. Namun di musim ini, Vinicius menjadi pujian baru publik Bernabeu. Ia tampil dengan sangat ciamik setelah dipoles oleh Carlo Ancelotti.
El Nacional mengklaim bahwa performa apik Vinicius dipantau Manchester City. The City yang dilaporkan akan mencoba mendatangkan sang winger. Manchester City bukan tanpa alasan mengejar Vinicius, pasalnya mereka tengah kekurangan penyerang sayap. Winger mereka Ferran Torres baru saja pindah klub. Ia memutuskan pindah ke Barcelona beberapa waktu yang lalu. Alhasil City butuh pengganti yang sepadan. Vinicius dinilai punya profil yang tepat untuk kebutuhan mereka. Menurut laporan yang sama, transfer ini bakal sulit jadi kenyataan karena Real Madrid ogah menjualnya. Mereka menilai Vinicius adalah aset yang berharga bagi tim mereka karena ia diyakini bakal jadi mesin gol yang mematikan bagi Los Blancos. Itulah mengapa mereka tidak akan melepaskan sang winger, tidak peduli seberapa besar uang yang ditawarkan Manchester City nanti. Posisi Real Madrid untuk mempertahankan Vinicius tergolong kuat, pasalnya kontrak sang winger masih bertahan hingga 2024. Real Madrid sendiri dilaporkan ingin memperbarui kontrak Vinicius agar sang winger aman dari kejaran tim-tim seperti Manchester City. Legenda Manchester United Rio Ferdinand memberikan pujian pada bek-bek Manchester City yang dianggapnya tampil luar biasa sepanjang 2021. Saat bertugas memilih tim terbaik versi dirinya, Ferdinand tanpa ragu menyebut 3 nama pemain Manchester City untuk mengisi posisi bek. 3 pemain tersebut adalah Kyle Walker, Joao Cancelo, dan Ruben Dias. Bek kanan Kyle Walker di Piala Eropa, dia adalah salah satu pemain yang tampil dominan, terutama dalam situasi 1 lawan 1. Dia mampu menjelajah lapangan, secara fisik juga bisa dominan atas lawan, kata Ferdinand dikutip dari Manchester Evening News. Ferdinand juga memberikan pujian pada fullback Manchester City yang lainnya, yaitu Cancelo. Saya rasa dia terlibat dalam proses terciptanya 16 gol di 2021. Bagi seorang fullback, catatan itu sungguh fenomenal, ucap Ferdinand. Sedangkan untuk posisi bek tengah, Ferdinand juga tak ragu memilih Ruben Dias sebagai salah satu bek tengah. Satu-satunya pemain di luar Manchester City yang dipilih oleh Ferdinand adalah Anthony Rudiger dari Chelsea. Manchester City sebelumnya hanya dikenal sebagai tim yang hebat dalam penyerangan, kini juga dikenal sebagai tim yang punya pertahanan yang solid. Untuk musim ini, Manchester City baru kebobolan 13 gol alias jadi tim dengan pertahanan paling solid. Sedangkan di sektor penyerang, Manchester City juga menggelontorkan 53 gol dan jadi tim paling subur.